Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Nurhayati, guru PLP dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi Angkatan 2017. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai potensi dan persebaran sumber daya kehutanan. Pada materi potensi dan persebaran sumber daya kehutanan, peserta didik diharapkan dapat menganalisis klasifikasi sumber daya, kemudian mampu menganalisis potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan Indonesia, kemudian mampu mengolah informasi tentang persebaran sumber daya kehutanan, dan mampu menyajikan laporan hasil pengelolaan informasi tentang persebaran sumber daya kehutanan serta pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan peta. Bisa dilihat ini merupakan peta Indonesia. Sebelum ke materi pembahasan, kita harus tahu apa itu sumber daya alam. Nah, di sini dijelaskan menurut Ecosocz tahun 1970 bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ditemukan manusia di alam lingkungannya yang dapat dimanfaatkan olehnya untuk kehidupan atau kenyamanan. Atau juga menurut Catilli tahun 1983 bahwa sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bisa disimpulkan bahwa sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, yaitu sumber daya alam non-hayati. Merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Materi yang akan dibahas dalam potensi dan persebaran sumber daya kehutanan yaitu ada 4. Yang pertama akan dibahas tentang klasifikasi hutan dan persebarannya di Indonesia. Kemudian yang kedua, potensi sumber daya kehutanan. Yang ketiga, upaya untuk melestarikan hutan. Dan yang keempat, manfaat hutan bagi kehidupan. Langsung ke materi yang pertama, yaitu klasifikasi hutan dan persebarannya di Indonesia. Secara umum, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan adalah paru-paru dunia yang dapat menyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi ini. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian hutan Indonesia ini merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia, dengan hutan tropis dan hutan hujan di Kalimantan dan Papua. Hutan di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hutan produksi, yang kedua hutan konservasi, yang ketiga hutan lindung. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Jadi, hutan produksi ini memiliki nilai ekonomi. Kemudian jenis-jenis hutan produksi itu ada 3. Yang pertama, hutan produksi tetap atau HP, kemudian hutan produksi terbatas atau disingkat HPT, dan hutan produksi konversi atau HPK. Contoh dari hutan produksi yaitu hutan jati,
tusam, mahoni, damar, dan jabon. Persebaran hutan ini meliputi wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Irian Jaya. Selanjutnya yaitu hutan konservasi. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Jadi maksudnya hutan ini memiliki ciri khas flora atau fauna tertentu. Contohnya seperti gambar di samping itu, yaitu badak bercula 1. Hutan konservasi ini terdiri dari kawasan hutan suaka alam atau KSA yang berupa cagar alam dan suaka margasatwa. Yang kedua yaitu kawasan hutan pelestarian alam atau KPA berupa taman nasional, taman hutan raya atau tahura, dan taman wisata alam. Selanjutnya yaitu hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Contoh dari hutan lindung yaitu Sungai Wain di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan hutan lindung Wehea di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selanjutnya materi yang kedua yaitu potensi hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsi sosial, yang kedua fungsi ekonomi, dan yang ketiga fungsi ekologi. Fungsi sosial atau fungsi hutan untuk kehidupan manusia yang pertama yaitu bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Yang kedua sebagai sarana edukasi. Yang ketiga sebagai riset dan penelitian. Yang keempat sebagai sarana olahraga. Hutan bisa dijadikan sebagai tempat wisata karena hutan memberikan suasana alami. Kemudian sebagai sarana edukasi, jadi kita bisa tahu jenis-jenis pepohonan yang ada di dalam hutan. Kemudian hutan di Indonesia ini selalu dijadikan penelitian bagi pengunjung dari luar negeri. Juga yang terakhir yaitu sarana olahraga. Selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Jadi, hutan ini mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. Misalnya kayu. Kayu ini bisa digunakan sebagai bahan bangunan atau bisa dijadikan untuk membuat kursi, meja, lemari, jembatan, dan lain-lainnya yang mampu menghasilkan nilai jual. Kemudian hasil hutan non-kayu atau bahan-bahan yang didapatkan dari hutan tanpa harus menebang pohon. Contohnya rempah-rempah, gambut, ranting, kemudian hewan buruan juga termasuk. Ada juga madu misalkan yang ada di pohon. Nah itu tuh bisa menghasilkan nilai ekonomi. Selanjutnya yaitu fungsi ekologi atau fungsi lingkungan. Yang pertama yaitu sebagai penghasil oksigen dan pengurang karbon dioksida. Yang kedua, hutan sebagai penyeimbang alam. Yang ketiga, hutan menyimpan cadangan air. Yang keempat, mencegah tanah longsor. Yang kelima, mencegah terjadinya erosi. Yang keenam, sebagai tempat dari berbagai jenis tanaman dan hewan. Yang ketujuh, untuk mengatur iklim. Dan yang kedelapan, untuk mencegah terjadinya erosi. Jadi, hutan ini memiliki banyak manfaat untuk lingkungan. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu upaya untuk melestarikan hutan. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan, yaitu yang pertama, melakukan reboisasi
atau penanaman kembali hutan yang sudah rusak. Ketiga, menerapkan sistem tebang tanam atau setelah menebang pohon, kemudian menanam kembali. Yang keempat, melakukan penebangan secara konservatif atau penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif lagi. Jangan sampai pohon yang masih muda dan produktif ditebang. Kemudian yang kelima, memperketat perizinan HPP dan alih fungsi lahan. Agar hutan kita tetap lestari, perlu memperketat perizinan hak pengusahaan hutan atau HPP ataupun perizinan alih fungsi lahan untuk lahan perkebunan. Perusahaan yang mengajukan HPP harus diverifikasi dengan teliti bahwa perusahaan tersebut betul-betul akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Upaya yang keenam yaitu menerapkan larangan penebangan hutan secara sewenang-wenang dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku. Jadi selain masyarakat yang harus menjaga kelestarian hutan, pemerintah juga harus ikut terlibat dalam pelestarian hutan. Contohnya, pemerintah memberikan sanksi yang berat bagi pelaku penebang hutan liar agar mereka jerak dan tidak melakukan kesalahan lagi. Upaya yang terakhir yaitu melakukan sosialisasi pentingnya hutan kepada masyarakat. Materi yang terakhir yaitu manfaat hutan. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non-kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber daya air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman. Berikut manfaat hutan bagi kehidupan. Yang pertama yaitu menyediakan udara bersih. Yang kedua, menyediakan sumber air bersih. Yang ketiga, mencegah banjir dan erosi. Yang keempat, menahan intrusi air laut. Yang kelima, sebagai tempat hidup satwa. Yang keenam, menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Yang ketujuh, sebagai sumber pangan. Yang kedelapan, sebagai sumber plasma nutfah dan penghasil obat-obatan. Yang kesembilan, sebagai penyedia wisata alam. Yang kesepuluh, energi kimia dari kayu dan biomasa. Sekian materi tentang potensi dan persebaran sumber daya alam yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.